guys, kembali lagi di Mas.Code, dan di video sebelumnya saya sudah bilang bahwa saya akan membuat sebuah proyek di bidang jaringan dan bidang security. Nah, rencananya nih, jaringannya ini akan saya implementasikan dengan menggunakan teknologi SDN. Nah, buat kalian yang belum tahu mengenai apa itu SDN, nggak apa-apa karena saya sudah menyempatkan diri untuk membuat video tersendiri mengenai SDN. Nah, tapi sebelum masuk materinya nih, buat kalian yang belum like dan subscribe, silahkan like dan subscribe terlebih dahulu, karena di channel ini akan disajikan beragam informasi yang menarik untuk kita semua, terutama di bidang IT. Oke, sebelum kita bicara mengenai SDN, kita coba lihat dulu untuk jaringan sederhana. Karena SDN ini merupakan jaringan lanjut, maka kita lihat dulu dari jaringan yang sederhana dulu. Nah, misalkan kita punya topologi sederhana kayak begini gitu, ada komputer rumah yang connect ke router rumah kita. Nah, nanti dari router rumah kita misalkan ada yang connect lagi, misalkan seperti lewat wifi gitu, HP kita gitu, connect melewati router rumah. Nah, terus dari router rumah ini ya agar kita bisa internetan, berarti terhubung ke internet. Nah, jauh dari sini misalkan terhubung dengan server data Google. Nah, misalkan kita mau mengakses sebuah website gitu, kita search di Google. Karena kita search di Google, artinya kita mengirimkan berupa paket data gitu, segini kan paket data, kita kirimkan ke router rumah kita. Nanti dari router rumah kita akan lihat kalau mau kirim ke Google itu lewat mana, apakah lewat ke bawah ke HP ke sini atau lewat ke atas. Nah, kalau misalkan Google itu ada di sini, berarti dilihat dulu jalur tercepat melalui Google yaitu lewat atas. Maka router rumah akan mengirimkan paket data kita lewat atas menuju internet. Keluar menuju internet, nanti di internet lewat mana lagi sampai akhirnya sampai ke router Google, ke networknya Google. Nah, nanti di networknya Google dia melihat bahwa oh ini paket datanya dikenali, maka dia akan kirim ke Google. Nah, di Google sini data-data akan diproses, misalkan query-nya tadi kita cari apa, diproses, lalu sama Google akan dibalikan ke sini. Kemudian dari router sini akan dikirim balik ke internet. Nanti dari internet akan dikirim balik ke router rumah. Nah, nanti dari router rumah akan dicek. Ini punya siapa ya tadi? Oh, punya si komputer. Berarti akan dikirim ke PC 0. Nah, sekarang ini baru satu jalur. Bayangkan kalau misalkan HP pun juga browsing-browsing, komputer browsing-browsing, terus misalkan kalian punya apalagi yang terhubung dengan wifi, misalkan laptop juga browsing-browsing. Nah, ini akan sangat padat trafficnya. Nah, ini semua bisa jalan itu karena ada yang namanya di setiap jaringan ada control plane dan ada data plane. Nah, control plane ini sering kita sebut sebagai otak. Sedangkan data plane ini kita sebut sebagai otot. Nah, jadi misalkan kontrol. Dia yang mengontrol arah paket. Misal, di router rumah, dia menerima paket. Terus, paket ini tujuannya kemana ya? Ke Google. Oke, dari setiap yang terhubung ke router, dia akan ngecek yang ngarah ke Google itu yang mana. Apakah ke arah sini, ke arah bawah, atau ke arah atas. Kalau misalkan dicek, oh yang ke Google adalah yang mengarah lewat atas, maka control plane akan memerintahkan
paket data ini dikirimkan lewat atas. Nah, data plane ini yang fungsinya untuk meneruskan paket sesuai dengan arahan control plane. Jadi, kalau control plane bilang lewat atas, maka data plane akan mengirimkan lewat atas. Nah, tapi lagi-lagi ini kan baru yang sederhana. Bayangkan apabila di sini ada device lain yang connect ke jaringan. Seperti contohnya kayak berikut ini. Ya, kayak gini. Misalkan router rumah connect laptop, connect printer, connect telepon. Sekarang telepon juga pakai internet ya. HP, terus ada misalkan TV juga kan pakai internet. Nah, ini contoh, ini bukan kabel ya, ini WiFi gitu. Ini WiFi. Nah, ini kan udah banyak. Maka router harus tahu mana paket untuk HP, mana paket untuk komputer misalkan. Nah, kemudian belum lagi kalau ada rumah lain. Di sini ada rumah lain yang connect banyak. Ini juga harus dikonekkan ke internet. Gitu. Nanti di sini akan padat. Di sini padat, di sini padat, di sini padat. Nah, traffic jaringan akan penuh. Apalagi ditambah di setiap device di sini, di sini, di sini, di dalam sini, di sini, di sini. Ini harus dicek dulu kemana arah paketnya. Nah, kalau misalkan setiap paket ada berhenti dulu minimal sepersekian detik, nah maka inilah yang kita kenal sekarang adalah nge-lag. Internet kita lemot. Nah, kalau nge-lag begini, pastinya pengalaman internet kita jadi tidak menyenangkan. Nah, SDN ini hadir untuk mengatasi masalah ini. Nah, gimana caranya? Nah, kita lihat dulu definisi SDN oleh Wikipedia. Nah, menurut Wikipedia, SDN ini adalah sebuah pendekatan teknologi untuk memanajemen jaringan yang membuat konfigurasi jaringan menjadi lebih dinamis, efisien, dan untuk meningkatkan performa jaringan dan monitoring, sehingga membuatnya lebih seperti cloud computing dibanding manajemen jaringan tradisional. Jadi semua konfigurasi ditaruh di cloud, menurut Wikipedia. Kalau masih bingung, saya juga ada sumber lain. Ini dari Cisco. SDN ini adalah sebuah arsitektur yang didesain untuk membuat jaringan lebih fleksibel dan mudah untuk dikonfigurasi. Jadi intinya, SDN ini membantu untuk konfigurasi jaringan dengan lebih efisien. Nah, kenapa bisa efisien ini? Karena ada dua fungsi yang ada di setiap alat tadi, yaitu si control plane dan data plane. Nah, dengan SDN ini, control plane dan data plane ini akan dipisah. Sehingga setiap jaringan, misalkan ada jaringan di sini, ini ada router misalkan, ada router. Kalau router tadinya punya control plane dan data plane, nah, maka yang ada di router sekarang hanyalah data. Kontrolnya akan dihapus. Nah, jadi pengirimannya langsung, tidak usah harus mengecek dulu. Ini paket menuju kemana. Nah, kita lihat contohnya. Contohnya kita punya topologi jaringan sederhana aja. Misalkan kayak begini. Nah, ini kalau mau PC1, mau akses PC2, PC1 akan mengirimkan request data ke router. Nah, dari router akan dicek ini lewat mana ya. Nah, kalau misalnya ini gini berarti akan meng-forward data ke sini, ke PC2. Nanti dari PC2 akan dibalikan datanya. Nah, nanti dari router akan dibalikin datanya ke PC1. Nah, ini lagi-lagi ini nggak masalah. Tapi nanti kalau nambah device lagi, misalkan di sini ada PC
3. Nah, kita harus otak-atik routernya lagi agar PC 3 juga bisa komunikasi dengan PC 1 dan PC 2. Belum lagi kalau di sini ada misalkan router lagi, itu harus tambahkan lagi. Intinya adalah kita harus selalu mengakses routernya, dan ini akan sangat menyulitkan untuk network administrator. Nah, nanti dengan SDN ini, fungsi-fungsi yang ada di router ini akan dicabut, sehingga otaknya akan dicabut, sehingga menghasilkan hanya fungsi otot yang ada di router. Nah, kita lihat nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, dengan teknologi SDN, topologi jaringannya akan sedikit berubah. Seperti ini. Jadi, di alat jaringannya akan dipasang controller. Bentuknya ya biasanya komputer atau server gitu. Nah, isinya semua konfigurasi-konfigurasi alat jaringan yang ada di jaringan tersebut. Nah, jadi yang ngeliatin lalu lintas paketnya itu adalah si controller ini. Bukan lagi si router. Nah, jadi kalau kita mau monitoring jaringan, kita tinggal akses router controllernya ini saja. Tidak perlu untuk lihat semua device dalam jaringan. Nah, makanya bisa lebih cepat karena semua controller akan ditaruh di sini. Jadi yang menentukan arah paket semua ditaruh di sini. Nah, ada banyak controller yang bisa dipakai. Itu teman-teman bisa cari sendiri. Misalkan yang terkenal itu ada Open Daylight, ada Onos, ada Ryu, ada Pox, dan lain-lain. Nah, semuanya sama karena punya protokol OpenFlow. Nanti saya akan coba dulu mulai dari Open Daylight untuk jaringannya. Ya, semoga berhasil aja gitu. Oke guys, segitu dulu untuk materinya. Jadi kesimpulannya SDN ini baik untuk efisiensi jaringan dan monitoring jaringan. Nah, semoga dengan kehadiran SDN ini, maka kecepatan pengiriman data dari satu device ke device lain bisa lebih cepat dan lebih efisien, serta memudahkan network administrator untuk memodifikasi jaringannya apabila terdapat pergantian device atau perubahan konfigurasi dan sebagainya. Oke, segitu dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian kata-kata. Saya Michael Yondi. See you on the next video and dadah!